Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Syarif Fitrah Raya Ginansih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum asesmen individu teknik non-tes serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 kelas A3BK yang beranggotakan Abdul Aziz Juliansyah, Citra Sevianawati, Vera Fitriani, Nur Laila, Oktavia Lestari, Rizkia Nurfikriyani, dan Srisma Handakusuma. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai log pembelajaran observasi. Saya Srisma Handakusuma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian observasi. Observasi atau pengamatan merupakan teknik untuk merekam data, keterangan, atau informasi tentang diri seseorang yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Sehingga dari kegiatan itu semua diperoleh data tingkah laku seseorang yang nampak atau bisa disebut dengan behavior observable. Nah, selain itu, menurut Gallo, ia mengemukakan bahwa pengamatan atau observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama pengamatan. Saya Vera Fitriani akan menjelaskan macam-macam observasi dan tata cara observasi. Macam-macam observasi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, observasi partisipasi, yaitu observasi yang dilakukan observer dengan turut mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan objek yang diobservasi, atau observer. Yang kedua, observasi sistematis, yaitu observasi yang direncanakan terlebih dahulu aspek-aspek yang akan diobservasi sesuai dengan tujuan, waktu, dan alat yang dipakai. Yang ketiga, observasi eksperimental, yaitu observasi yang dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan atau gejala-gejala sebagai akibat dari situasi yang sengaja diadakan. Selanjutnya, ada tata cara observasi. Berdasarkan hubungan observer dengan kelompok yang diamati, observasi dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, partisipasi penuh, di mana pengamat menyamakan diri dengan orang yang diobservasi. Dengan demikian, observasi dapat merasakan dan menghayati apa yang dialami oleh observer. Yang kedua, observer sebagai pengamat, di mana masing-masing pihak, baik observer maupun observer, menyadari peranannya. Observer sebagai pengamat membatasi diri dalam berpartisipasi sebagai pengamat, dan observer menyadari bahwa dirinya adalah objek pengamat. Yang ketiga, observer sebagai partisipan, di mana observer hanya berpartisipasi sepanjang yang dibutuhkan dalam penelitiannya. Dan yang terakhir, pengamat sempurna atau complete observer, di mana observer hanya menjadi pengamat tanpa partisipasi dengan yang diamati. Saya Oktavia Lestari akan memaparkan mengenai bentuk pedoman observasi. Pedoman observasi ini bertujuan agar data yang dikumpulkan melalui observasi dapat dicatat dengan sebaik-baiknya. Terdapat 4 bentuk pedoman untuk observasi. Di antaranya adalah yang pertama, daftar cek atau checklist. Nah, daftar cek ini merupakan suatu daftar pernyataan yang memuat aspek-aspek yang mungkin terdapat dalam suatu situasi, tingkah laku, atau kegiatan individu yang sedang diamati. Daftar cek ini dapat digunakan untuk mengobservasi individu ataupun kelompok. Beberapa hal yang biasanya diamati dalam bentuk pedoman ini diantaranya adalah kebiasaan belajar, aktivitas belajar, kepemimpinan dan kerjasama, pergaulan, dan topik lain yang relevan dengan kegiatan akademik serta non-akademik dalam kehidupan sekolah. Yang kedua, ada skala penilaian atau rating scale. Pada umumnya, pedoman ini terdiri dari suatu daftar yang berisi ciri-ciri tingkah laku atau sifat yang harus dicatat secara bertingkat. Berdasarkan pada alternatif skala penilaian, dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu kuantitatif, deskriptif, dan juga grafis.
Nah, jika menggunakan skala penilaian kuantitatif, maka gejala atau ciri tingkah laku yang diamati akan dijabarkan melalui angka-angka. Namun, jika menggunakan skala penilaian deskriptif, maka gejala atau ciri tingkah laku yang diamati akan dijabarkan melalui bentuk kata-kata. Sedangkan apabila menggunakan skala penilaian grafis, maka gejala atau ciri tingkah laku akan dijabarkan melalui bentuk grafis atau garis. Yang ketiga, ada catatan anekdot atau anecdotal records yang dimana observer akan mencatat kejadian pada waktu-waktu tertentu. Apa yang dilakukan oleh observer adalah mengadakan observasi bagaimana observer bertindak dalam jangka waktu tertentu dan kemudian observer memberikan kesan umum yang ditangkapnya. Setelah itu, observer akan menghentikan observasi untuk kemudian melakukan observasi dengan cara yang sama pada waktu lain seperti waktu-waktu sebelumnya. Sehingga catatan anekdot ini juga biasa disebut sebagai catatan berkala. Dan bentuk pedoman yang keempat adalah alat-alat mekanik atau mechanical device. Pada pedoman ini, observer dapat menggunakan alat-alat yang lebih baik untuk menunjangnya melakukan observasi. Contohnya seperti tape recorder. Baik, saya Rizkyana Fikriani akan menjelaskan tentang jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan metode analisis Fleming. Peneliti memilih pendekatan kualitatif berdasarkan pertimbangan bahwa data-data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian yang tidak menekankan pada angka, karena penelitian akan lebih ditekankan pada segi makna. Edman melihat Fleming dalam dua dimensi besar, diantaranya. Pertama yaitu seleksi isu. Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dalam hal ini, penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif karena informasi yang didapatkan tidak perlu melakukan wawancara face-to-face dengan responden yang akan menjadi objek penelitian. Dari proses ini terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan, tetapi ada juga berita yang dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian dari isu berita ditampilkan. Kedua, yaitu penonjolan aspek tertentu dari isu. Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan pada halayak, sehingga membatasi persepsi halayak terhadap berita-berita hoaks. Berikutnya yaitu ada tujuan observasi. Patton 1990 dan Perwandari 2001 menyatakan bahwa tujuan dari observasi adalah memaparkan atau mendeskripsikan kejadian yang diobservasi, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan memaknai hasil observasi berdasarkan perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati, bukan berperspektif observer. Dipertegas oleh Perwandari 2001, deskripsi atau uraian dari observasi harus akurat, faktual, sekaligus teliti tanpa dipenuhi berbagai hal-hal tidak relevan. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Ada beberapa bentuk observasi diantaranya. Pertama, observasi partisipasi atau participant observation, yaitu merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Yang kedua, ada observasi tidak terstruktur, yaitu merupakan pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga ada observasi kelompok, yaitu merupakan pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Untuk penelitian ini sendiri menggunakan metode observasi tidak struktur, dikarenakan tidak terlalu memerlukan informasi dari sumbernya secara langsung.
Tetapi data dan informasi yang didapat sudah dirasa cukup untuk memberi akurasi pada penelitian ini. Kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan, menurut Creswell pada tahun 2013 menyebutkan kelebihan dari observasi itu ialah peneliti bisa mendapatkan pengalaman langsung dari partisipan. Langsung dapat melakukan perekaman ketika informasi muncul dan dapat mendeteksi aspek-aspek yang tidak biasa, ganjil, atau aneh selama melakukan observasi. Sedangkan pada tahun 2003 ada juga seorang ahli bernama Kerlinger menjelaskan bahwa pengamat atau observer menjadi penentu kekuatan atau kelemahan observasi itu sendiri. Karena observer harus mencerna informasi yang didapat dari observasi dan kemudian membuat inferensi ataupun kesimpulan terhadap konstruk yang ada. Sedangkan kelemahan observasi yaitu dapat membuat inferensi atau kesimpulan yang sangat keliru, yang bisa dipengaruhi rasa suka tidak suka, pengetahuan sebelumnya yang negatif yang menjadikan observasi tidak valid. Untuk itu, observer harus memiliki kepekaan terhadap perilaku yang diamatinya. Kelemahan lainnya adalah observer dapat saja mempengaruhi objek observasi karena dia menjadi bagian situasi pengamatan itu. Kehadiran observer membuat perilaku observer menjadi tidak alami. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.